Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayol Taha Al-Munawwarah, NPM 0541 20001. Di video kali ini saya akan membahas apa saja sih yang saya dapat di praktikum dasar komputer dan pemrograman kali ini. Pada praktikum dasar komputer dan pemrograman kali ini, awalnya saya disuruh untuk menginstal sebuah aplikasi yang bernama MATLAB. Nah, MATLAB itu kependekan dari Matrix Laboratory, di mana MATLAB itu merupakan bahasa pemrograman atau komputisasi teknis dan saintifik yang merupakan pemrograman yang mudah digunakan, sehingga si MATLAB itu bisa bertindak sebagai bahasa-bahasa pemrograman atau kalkulator, dan dimana perintah-perintah operasi itu sesuai dengan urutan dan logikanya yang tertentu, serta digunakan berulang-ulang dan dapat dibuat sebagai suatu pemrograman yang akan dijelaskan pada unit selanjutnya. Macam-macam operasi yang dapat dilakukan oleh MATLAB itu sendiri yaitu saklar atau berupa bilangan real atau kompleks. Selanjutnya ada matriks dan vektor, itu tuh dengan elemen bilangan atau bilangan real juga sama, atau kompleks juga. Selanjutnya ada si teks atau pengolahan kata itu. Lalu di MATLAB juga terdapat sebuah desktop tools MATLAB. Untuk menjalankan pertama kali itu pasti kan ada berisi tampilan-tampilan tuh, tampilan-tampilan si operasi MATLAB tuh atau si tools, di mana jendela-jendela MATLAB tuh ada berbagai macam nih. Contohnya tuh seperti command window. Command window itu digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi MATLAB. Selanjutnya tuh ada command history. Command history itu digunakan untuk menyimpan baris-baris perintah yang telah diketikkan di command window yang tadi tuh. Selanjutnya tuh ada launchpad. Launchpad tuh kayak kita dia tuh menyediakan akses yang mudah ke tools gitu, biar gampang aja buat demo atau dokumentasi gitu. Terus ada help browser. Nah, help browser tuh kita tuh kayak mencari atau menampilkan dokumentasi ke semua produk itu, ke matworks-nya. Terus ada current director browser tuh fungsinya itu sebagai referensi file gitu, referensi file yang akan dijalankan pada si current director browser itu sendiri sebagai pada watchpage-nya gitu. Selanjutnya tuh kayak ada workbox browser gitu, berisi sebagai kayak kumpulan variabel yang terbentuk sepanjang si MATLAB, dan dia tuh disimpannya tuh di memori MATLAB sendiri. Dia tuh ada array editor. Nah, si array editor tuh menampilkan isi array dalam format tabel dan dapat digunakan mengedit si isi array itu. Selanjutnya tuh ada editor atau debugger, nama lainnya, digunakan untuk mengedit, mendebug juga si MFAS. Nanti kita akan bahas MFAS itu apa dan GUI itu apa. Kita lanjutkan dulu yang ini, yakni program yang dibuat untuk menjalankan fungsi-fungsi MATLAB. Selanjutnya tuh ada figur. Figur adalah jendela untuk menampilkan grafik seperti perintah pada plot. Pada gambar jendela, figur ini sendiri disimpan ke dalam sebuah file. Jika ingin digunakan kembali tuh pakai figur tuh. Selanjutnya itu ada help. Help ini untuk membantu atau kayak menghafalkan semua perintah MATLAB yang akan mungkin menemui banyak kesulitan nih jika saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian tuh
kesusahan tuh, nah pencet have aja, pasti nanti akan dikasih tahu lah sama si aplikasi MATLAB mau kemana. Terus tuh di MATLAB juga ada sebuah operator komputasi tuh. Operator komputasi tuh mempunyai prioritas dengan urutan yang tertentu nih. Untuk menentukan prioritas tuh digunakan tanda kurung. Nah, di dalam operator komputasi itu juga ada simbol-simbol tersendiri, yaitu tanda plus tuh sebagai tanda penambahan, lalu ada strip tuh sebagai sebuah pengurangan, lalu ada simbol bintang tuh sebagai perkalian. Nah, ada simbol per ada per kanan atau per kiri. Nah, itu tuh digunakan sebagai pembagian. Nah, contohnya tuh kayak per kanan kan misal 5 misal 10 per 2. Nah, hasilnya kan 5. Nah, kalau kita pakai ke kiri 10 per 2, maka hasilnya akan 2 bukan 5. Kenapa? Karena itu pembalikan sendiri, kan ada bagi kanan dan bagi kirinya. Nah, selanjutnya tuh ada kayak kutip tapi gini, juga pengangkatan itu operasinya. Nah, selanjutnya tuh kayak setelah ada operator komputasi, selanjutnya ada bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari bagian imajiner dan bagian real. Bagian imajiner itu ditandai dengan kutip I atau J. Nah, operasi bilangan kompleks juga menggunakan operasi komputasi. Nah, si bilangan kompleks itu bisa menggunakan juga operator komputasi yang tadi saya jelaskan. Nah, berapa fungsi si bilangan kompleks tuh kayak ada real, ada image, abes, dan angel. Selanjutnya tuh ada fungsi matematis. Nah, sebagai fungsi matematis tuh bisa sebagai kalkulator dan juga mempunyai buat matematika teknik dan ilmu pengetahuan, atau menambah sebuah wawasan baru tentang aljabar dan sebagainya. Beberapa fungsi yang tersedia dalam fungsi matematis yaitu ada args, banyak, ada acos, asin, atin juga. Lalu selanjutnya ada variabel. Nah, variabel tuh dibuat dalam command window dan disimpan dalam workspace MATLAB. Nah, yang tadi dijelaskan. Nah, ada beberapa nih dalam variabel, nggak boleh asal main ketik langsung, itu ada aturan-aturannya juga nih. Aturan-aturan itu sendiri tuh kayak nama variabel terdiri atas satu kata dan tanpa spasi. Terus nama variabel dibedakan antara huruf besar dan huruf kecil atau case sensitif. Nah, jangan asal ngetik besar kecil. Nah, kalau ngasal besar kecil, misal panjang, lebar, panjangnya P-nya gede, terus G-nya gede. Nah, itu nggak boleh tuh, nanti akan terjadi sebuah error atau kesalahan dalam si aplikasi MATLAB itu sendiri. Terus ada panjang maksimumnya nih. Panjang maksimum si variabel nih cuma ada 31 karakter. Nah, kalau lewat tuh biasanya diabaikan gitu aja. Terus tuh kalau nama variabel tuh harus diawali dengan huruf, nggak boleh sembarangan juga. Jadi nggak boleh angka atau apa gitu, harus huruf dulu.
Terus karakter tuh tanda baca tidak diperbolehkan karena banyak mempunyai arti-arti tersendiri tuh dalam MATLAB, jadi nggak boleh asal naro petik atau titik dua atau titik sama dengan tuh, nggak boleh tuh, nanti hasilnya malah aneh nih. Terus si variabel juga memiliki beberapa spesial nih, yaitu ada ends, nama variabel standar tuh untuk menampilkan hasil. Terus ada si p itu untuk perbandingan antara keliling lingkaran. Nah, banyak kan tuh fungsi-fungsi variabel yang bisa kita hitung tuh. Selanjutnya tuh kayak ada sebuah array ini. Kita akan masuk ke array. Nah, si array itu merupakan bentuk dasar nih dari si penyimpanan data pada MATLAB. Nah, array juga berupa kosong nih, isinya nih nggak ada isi dia, dengan dimensi 0 kali 0 nih, kosong dia. Nah, di array itu kita bisa membuat vektor, matriks menggunakan subscript array dan penggunaan khusus untuk iterasi sebuah matriks atau sebuah array dua dimensi dengan elemen yang dapat dibuat berupa real atau kompleks. Nah, pembentukan array ini tuh dimulai dengan kurung siku buka, asal jangan main-main langsung sama dengan. Nah, coba itu harus kurung siku buka. Terus di ini juga ada pengamatan elemen array dan manipulasi. Itu ada sebuah, dia tuh kayak menyediakan cara yang powerful untuk menyisipkan, mengekstrak dan mengatur tuh. Jadi kita tuh pokoknya udah menyiapin tuh si untuk menggunakan array ini tuh buat ini si matrix juga bisa. Dia tuh juga bagian-bagiannya dengan mengidentifikasi si indeks bagian tersebut. Selanjutnya tuh juga ada matematika nih, matematika array, operasi matematis. Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit tentang fungsi MATLAB kan sebagai bisa jadi operasi matematis dan aljabar segala macam kan. Nah, si operasi matematis tuh kayak ada saklar tuh, saklar dan array meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian serta pembagian. Nah, pembagian simbol-simbolnya seperti apa kan sudah dijelaskan kan ya. Nah, selanjutnya tuh ada matriks. Nah, kita juga belajar tentang matriks nih di dalam operasi sebuah aplikasi MATLAB ini nih. MATLAB tuh gunanya kan cuma menyederhanakan perhitungan matriks dan aljabar linear yang muncul pada berbagai aplikasi atau permasalahan yang paling umum tuh pada aljabar linear. Kan pusing tuh kayak gini, jadi dia dibuat aplikasi supaya simple, gampang dan praktis tuh. Buatlah aplikasi MATLAB biar nggak pusing-pusing lah intinya. Juga fungsi-fungsinya juga banyak nih untuk membuat matriks nih, ada balance, call, sound tuh untuk matriks kondisi, ada matriks identitas, banyak lah pokoknya macam-macam matriks. Selanjutnya tuh kita ukuran array nih. Ukuran array dan fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengetahui ukuran array itu nggak sembarangan. Ada width, ada size, terus r size. Selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk masuk ke editor? Nah, cara masuk kita ke editor tuh ada langkah-langkahnya. Kalau tidak tahu tuh bisa help juga biar dikasih petunjuk oleh si aplikasi MATLAB tersebut. Sebenarnya mudah. Caranya tuh kayak neoscript file. Lalu neoscript file tuh ada
kayak editor atau debugger. Nah, itu tuh langsung masuk ke editor. Nah, di editor kita bisa membuat suatu program atau segala macam tuh di editor. Sama seperti halnya common window. Bedanya tuh editor tuh ada bahasa-bahasa pemrogramannya tuh, kayak if adalah salah satu fungsi yang memungkinkan tuh membuat perbandingan nilai dan perkiraan. Terus ada else yang membuat pernyataan yang berarti jika tidak. Nah, ini tuh kebalikannya dari si if itu sendiri. Selanjutnya ada else. Else tuh sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung ke kondisi if atau else yang menjadi sebuah satu kesatuan. Lalu ada and. Nah, and itu digunakan untuk mengakhiri sebuah program MATLAB di editor itu, yang bisa menulis suatu kondisi apakah si aplikasi ini benar atau salah. Biasanya tuh kalau ada kesalahan di dalam sebuah pemrograman MATLAB tuh ada di bawahnya tuh di command window tuh ada line gitu, terdapat kesalahan di line berapa itu berapa. Nah, itu tuh kalau kita, jadi kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, selanjutnya tuh fungsi jelaskan yang dimaksud si GUI ini nih. Si GUI itu merupakan kependekan dari Graphic User Interface, di mana program yang memiliki tampilan yang sudah dirancang akan lebih memudahkan user dan memiliki form seperti button, label, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada mfile. Mfile merupakan kumpulan perintah yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman MATLAB yang disimpan dan dijalankan berulang-ulang di script file, dibuat dengan nama, tanpa spasi, dengan ekstensi.m. Nah, kayak tadi tuh ada nggak boleh tuh, ada aturannya kan, nggak boleh sembarangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.